Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Astrid Susilawati, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2026 dari LPTK Universitas Jember dengan NIM 260211910017. Pada hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMPIT Najahan, tepatnya di kelas 8 dengan mata pelajaran IPA, materi sistem pencernaan, bagian gangguan sistem pencernaan. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu kembali dengan Ibu di pelajaran IPA. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk memulainya dengan berdoa. Silahkan KM Najar untuk memimpin doa. Mustaqilan siap doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Baritu min kulli dini yukhalifu dina Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diawalinya pembelajaran kita dengan senantiasa berdoa, pembelajaran kita itu menjadi lebih berkah dan juga bisa bermanfaat bagi sekitar. Oke, untuk menambah rasa nasionalismenya, maka kita awali dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Untuk yang kebagian dirihen, silakan untuk maju ke depan. Oke, untuk yang lainnya silahkan untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan lebih semangat lagi dalam pembelajarannya. Untuk sekarang Ibu cek dulu kehadirannya. Apakah semuanya hadir? Hadir. Pas ya, ada sekitar 18 orang. Kemudian, bagaimana nih kabarnya hari ini? Pada sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau pada sehat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Kalau perasaannya gimana? Apakah ada yang masih mumet? Apakah ada yang masih dalam kondisi marah? Baik. Baik. Yes. Dari rumah ke sekolah apakah ada yang masih dalam keadaan terpaksa? Tidak. Yakin tidak? Yes. Coba Ibu tanya. Tadi subuh bangunnya jam berapa? Jam setengah 5. Setengah 5? Jam 4? Setengah 4? Ada yang jam 5? Pagi jam 5? Alvin? Jam 6? Masih ada yang jam 6? Ada yang lebih dari jam 6? Setengah 7? Tidak ada? Oke. Dikarenakan di sini berbeda-beda, bangun tidurnya ada yang jam setengah 4, ada jam 4, jam setengah 5, jam 5, bahkan ada yang jam 6, maka otomatis kondisi kesiapan tubuhnya, perasaannya, otaknya itu akan berbeda-beda. Ya. Dikarenakan bangun tidur itu akan menunjukkan kesiapan emosional. Orang yang selalu bangun siang, itu emosinya cenderung tidak stabil. Berbeda kalau orang yang terbiasa bangun subuh, yang terbiasa bangun sebelum subuh, itu emosinya cenderung lebih stabil. Maka dari itu, dikarenakan berbeda-beda, Ibu minta kalian simpan dulu bukunya, simpan dulu pensilnya ataupun pulpennya, kemudian kalian letakkan tangan kanan kalian di dada kiri kalian. Oke, rasakan detakan jantung kalian masing-masing. Udah terasa? Enggak? Masa enggak ada? Ada detakan? Iya, kalau tidak ada berarti udah meninggal. Ada detakan jantungnya? Oke, kalau sudah ada kalian pejamkan mata kalian. Kalian pejamkan matanya, kemudian tarik napas dalam-dalam, hembuskan. Ya. Oke. Tarik napas lagi. Kalau yang pendek berarti itu napasnya pendek. Lagi, tarik napas. Hembuskan, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tarik napas lagi. Tahan. Hembuskan. Alhamdulillah. Ya, ini sebagai bukti apa? Bahwa yang mengatur semuanya mulai dari napas kita, jantung kita, diri kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya juga konsentrasinya itu lebih, oke? Supaya siap untuk pembelajaran. Nah, di minggu kemarin kita udah membahas mengenai organ dan fungsi dari sistem pencernaan. Ya, coba Ibu ulangi. Di organ sistem pencernaan itu dimulai dari apa? 1? Mulut. Mulut. Yang kedua? Kerongkongan. Kerongkongan. Yang ketiga? Lambung. Lambung. 4? Usus. Usus halus. 5? Usus besar. Usus besar. 6? Rektum. 7? Anus. Oke. Sekarang di mulut, fungsinya untuk apa mulut? Mengunyah. Selain dikunyah itu oleh apa? Bantuan apa? Gigi. Selain ada gigi ada bantuan apa? Lidah. Enzim. Enzimnya enzim apa? Amilase. Kemudian udah dari mulut masuk ke mana makanan? Di kerongkongan ada gerakan khas apa namanya? Mendorong. Bahasa kerennya? Peristaltik. Oke. Terus dari kerongkongan masuk ke mana makanan? Lambung. Di lambung diapakan makanan? Dicerna. Diaduk dengan zat yang luar biasa. Asam apa nama zatnya? Asam lambung. Asam lambung. Apa nama keren kimianya? HCl. HCl. Oke. Dari lambung makanan masuk ke mana? Usus halus. Usus halus. Di usus halus terjadi apa? Penyerapan makanan, penyerapan nutrisi. Dari usus halus masuk ke mana? Usus besar. Di usus besar terjadi apa? Penyerapan apa? Air. Nah, di usus besar ada bakteri yang membantu membusukkan makanan. Bakteri apa namanya? E. coli, ya. Bakteri E. coli. Dari usus besar turun di penampungan. Apa namanya penampungannya? Rektum. Kalau udah penuh, rektum ngasih kode ke mana? Anus. Kalau udah dari anus baru ke
keluar. Oke, terima kasih karena kalian masih mengingat pembelajaran sebelumnya ya. Yang mana status kita itu, badan kita itu adalah amanat tingkat tinggi. Amanat dari siapa? Dari Allah yang Maha Kuasa. Tubuh kita ini adalah pabrik yang sangat canggih. Selain ada sistem pencernaan, ada juga sistem-sistem yang lain. Ada sistem pernapasan, sistem saraf, peredaran darah, ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu adalah di sistem pencernaan. Sistem ini, pabrik ini 24 jam itu non-stop, bekerja terus-menerus. Tetapi masih saja ada yang suka menyusup. Ya, siapa penyusup ini? Bakteri. Bakteri, kuman yang menyebabkan menjadi sakit. Tetapi selain daripada bakteri, kuman, virus, ada juga kebiasaan kita yang menyebabkan pabrik ini, tubuh ini menjadi sakit. Ya. Nah, dari sakit itu merupakan alarm bagi tubuh kita untuk menjaganya. Nah, ini adalah bentar ya, belum nyambung, Kak. Bentar ya. Nah, ini adalah peta konsep utama yang sudah kemarin dibahas, ya. Mulai dari mulut sampai ke anusnya. Tadi kalian udah mengingatnya. Nah, di sini untuk mengingat kembali lebih bermakna di kalian, kita akan nyanyi. Nyanyinya tentang organ sistem pencernaan, versi nadanya itu versi Anak Kambing Saya. Tahu lagu Anak Kambing Saya? Yes, sir. Yang mana di mana ya gitu? Oh, coba kita nyanyikan bareng-bareng yang ini. 1, 2, 3. Mana di mana makanannya masuk ke dalam mulut saya, masuk kerongkongan lambung usus halus, usus besar itu dan berakhir di anus. Amilase di mulut, renin pepsin di lambung, HCl bunuh kuman yang masuk tubuh. Oke, sekali lagi supaya lebih semangat lagi ya. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Mana di mana Makanannya masuk, makanannya masuk ke dalam mulut saya, masuk kerongkongan lambung usus halus, usus besar itu dan berakhir di anus. Amilase di mulut, renin pepsin di lambung, HCl bunuh kuman yang masuk tubuh. Ya, ini merupakan istilahnya rangkuman, ya, rangkuman daripada organ-organ sistem pencernaannya. Nah, sekarang coba kalian pernah lihat gambar ini? Yes, sir. Pernah makan makanan yang ada di depan ini? Yang itu dong. Ini apa? Sebelah. Seblak. Cung yang pernah makan seblak. Aku. Tapi gak ada pada sini. Oke, hampir semuanya pernah. Alvin pernah makan seblak, Pin? Enggak pernah? Yakin? Yakin. Oke, berarti dari 18 orang, 1 orang yang belum pernah makan seblak. Kalau kalian makan seblak, apakah pakai pedas atau enggak? Pakai, apalagi kaum hawa, kaum perempuan, pasti levelnya itu yang paling tinggi. Kalau laki-laki gimana, pakai pedas? Enggak. Enggak. Pakai, Arif pakai, Najar enggak. Kadang pakai, kadang enggak. Kamu pakai? Pakai. Coba. Sekarang yang kedua, gambar apa ini? Ayam geprek. Pernah makan ayam geprek? Pernah. Pasti semua orang pernah makan ayam geprek. Kalau ayam geprek pasti pakai apa? Pakai cabai, pakai sambal. Ya, tuh favorit. Tadi seblak belum pernah, tapi ayam geprek favorit. Ya, apa yang kalian rasakan ketika kalian itu memakan makanan yang ekstra pedas? Enak, lada, pedas bu di mulut. Tapi perut kebakar. Kenapa nih bisa kebakar perutnya? Kenapa? Di mulut emang enak, apalagi panas-panas gini, dicampur es teh. Wah, udah itu mah favorit semua. Ya, jadi ngiler sana, Bu. Oke, tapi setelah itu
perut jadi terbakar. Kenapa bisa terbakar? Apakah keluar api dari perutnya? Kakekep. Hah? Kakekep kunaon? Ya, kulambung. Coba, kenapa bisa terbakar? Apakah kebakarnya karena api atau apa? Karena cabe, benar. Capsaisin. Ada zat apa? Capsaisin. Iya, ada zat kapsaisin namanya. Zat itulah yang bikin perut ini menjadi merasa terbakar, panas, bahkan sampai ke ulu hati, perih. Iya, benar. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pengamatan video dan diskusi kelompok berbantuan HKPD, kalian mampu menganalisis fungsi organ. Tadi udah tahu ya fungsinya apa saja mulai dari mulut sampai anus. Kemudian untuk menyelesaikan masalah kontekstual terkait gangguan pencernaan dengan tepat. Karena kalian sudah tahu fungsi-fungsinya dari mulut sampai ke anus, maka analisislah kira-kira gangguannya apa nih kalau mulutnya terganggu, atau kalau kerongkongannya terganggu, atau misalkan lambungnya terganggu, apa nih nama penyakit-penyakitnya. Ya, nah di sini untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, Ibu kemas dalam suatu skenario namanya detektif medis. Jadi kalian itu nanti sebagai detektif, tahu detektif? Yes. Ya, detektif yang suka mencari kebenaran dalam suatu masalah. Nah, kalian nanti harus menjadi detektif medisnya. Ya, detektif medis, kalian itu harus menjalankan misi sebagai berikut. 1, temukan pelaku utamanya. Pelaku utama di sini siapa nih? Apa penyebabnya? Identifikasi penyebab gangguan pencernaan dari kasus yang diberikan. Ya. Kemudian yang kedua, amati gejalanya. Kalau sudah tahu pelakunya siapa, apa, gejalanya apa di dalam organ pencernaan tersebut. Kemudian rumuskan solusinya. Kalau udah ada gejalanya, udah tahu sakitnya, maka rumuskan solusinya. Oh, berarti harus apa? Oh, berarti obatnya harus obat apa? Ya, jangan sampai salah makan obat. Kemudian, nah, Ibu ada satu video. Kalian amati terlebih dahulu videonya. Oke. Nah, amati videonya apa yang terjadi pada orang ini. Coba. Dari video barusan. Siapa namanya katanya? Dori. Dori punya penyakit apa? GERD. GERD itu penyakit apa? Mah, iya benar. Ya, GERD itu penyakit mah, cuman lebih parah lagi. Kemudian Dori ini punya penyakit GERD, ditambah juga tidak suka apa? Sayuran. Tidak suka sayur, punya penyakit mah. Kemudian apa yang dilakukan Dori ketika pulang sekolah? Memakan pedas. Sedangkan Dori itu tidak sarapan dulu. Udah mah tidak sarapan, punya penyakit GERD, tidak suka sayuran. Pas pulang sekolah langsung makan pedas. Apa yang terjadi pada Dori setelah itu? Mati, meninggal. Ya, meninggal.
Kemudian sebelum meninggal katanya di video tersebut dijelaskan ada apa yang meluncur ke dalam lambungnya? Cabai. Lambungnya terbakar. Tubuhnya tidak kuat dikarenakan perutnya kosong, tidak sarapan. Langsunglah meninggal. Ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian harus mendeteksi, mengidentifikasi kasus-kasus seperti tadi. Ya, seperti yang dialami oleh Dori. Untuk selanjutnya, kita akan langsung masuk ke pembentukan pasukan detektif. Dalam artian berarti di sini kita udah memasuki yang namanya kerja kelompok atau kerjasama. Ya, di sini nanti ibu akan bagi 4 kelompok. Ya, untuk tempat duduknya kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 di belakang. Ya, mejanya 4, satu kelompok 4 meja aja. Untuk kelompoknya, kelompok 1 ada Marwah, ya, Marwah kelompok 1, Mega, Salsabila, Rizky, Alpin. Kelompok 2, Maija, Bilkis, Abdul, Paiz. Kelompok 3, Sahira, Alika, Sipa, Sahril, Ari. Kelompok 4, Zahra, Salma, Farid, Nazar. Oke, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. So, kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3, kelompok 4 di belakang. Ya, di bawah aja. So, buang ke tempat sana. Udah ketemu teman kelompoknya? Duanya HP. Ini kelompok 2 siapa lagi? Oh, Pak I sama Adul. Udah? Udah? Oh, ini punya saya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bisa. Udah? Sekarang Ibu minta disiapkan dulu kelompoknya yang rapi, kemudian bajunya yang rapi, topinya dibuka aja. Ya, Rizky, aduh, dibuka dulu aja. Tentukan dulu ketua kelompoknya siapa. So, ketua kelompoknya ke sini. Ketua kelompoknya ke sini, ke Ibu. Ibu mau menjelaskan dulu tentang LKPD-nya. Sok sini aja, Pak. Nazar, siapa kelompok ini? Alika, sini Kak. Paiz atau Bilkis sini? Oh, tadi Paiz. Ini cuman ini aja dikasih LKPD aja sini. Gak apa-apa. Nih, kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 3, kelompok 4. Najar. Oke. Ini kelompok sini dulu, Najar sini dulu belum. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, nanti kalian jelasin, dengerin ya untuk tugasnya. Untuk tugasnya nanti yang kelompok 1 siapa? Kamu ya. Rizky kelompok 1, nanti kamu kebagian kasus nomor 1. Ya, nanti kasus nomor 1 isikan keluhannya apa dan lain-lainnya. Kemudian ini jangan lupa diisi. Ya, nama anggotanya dan lain-lainnya. Ini untuk tujuan kegiatannya, alat dan bahan yang harus disiapkannya, langkah kerjanya udah ada. Kamu ke bagian nomor 1 ya, kelompok kasus nomor 1. Kelompok 2, Pak Ij. Kelompok 2 berarti kasus nomor 2. Ya, kelompok 3, Alika berarti ke bagian kasus nomor 3. Nazar, kelompok 4 berarti kasus nomor 4. Ya, silakan kalian kerjakan bagi tugas timnya, kalian itu sebagai ketua detektifnya. Oke? Oke, so, silakan ketua kelompoknya untuk menjelaskan dulu kepada teman-temannya yang bagian mana kalian itu kebagian kasusnya. Ya. Kemudian di sana kalian bagi-bagi tugas juga. Siapa yang menjadi ketuanya tadi sudah. Kemudian yang sebagai notulen atau yang
Nulis bagian nulisnya siapa, bagi-bagi kemudian sebagai pencari buktinya. Pencari bukti itu tugasnya itu disamakan antara bahan materi dengan kasus yang ada. Kemudian yang ketiga sebagai presenter nanti yang ngejelasin ke sini siapa. Ya. So. Bagi-bagi. Untuk waktunya, waktu pengerjaan pengerjaan 15 menit cukup gak? Enggak. Mau berapa tuh? 20? 25? 20 aja ya. 20 pengerjaan, nanti satu kelompok 5 menit untuk waktu presentasi. Oke? Silakan. Ya. Untuk pengerjaan 20 menit bisa langsung kalian mulai. Silakan langsung. Ayo, gak apa-apa, berarti yang satunya. Yang ini berarti gak boleh nih. Yang mana sih? Iya, yang punggung itu berarti satu orang aja. Ya, nanti yang presentasi itu yang ini, yang juru bicara sama yang notulen. Gak usah, 2 orang aja. Semua. Nanti dikenalin aja langsung. Saya misalnya sebagai ini, saya sebagai ini, dan teman-teman saya, rekan saya gitu. Tunjuk aja. Jadi gak usah keren. Nah itu nanti yang ini yang ke bagian ke depan itu yang notulen sama yang juru bicara. Yang ke depan tuh. Ya. Bagi-bagi tugas. Sok. Nanti yang ke depan yang bagian ini ya, juru bicara sama notulen. Oke. Kami udah dikasih dulu ini buat apa namanya? Mau coret-coret atau apa? Iya, tapi nanti ini aja tinggal ini aja langsung ke sini. Tapi kan yang ketiga. Ya, nanti. Berarti itu kerja sama yang ini. Ini aja. Bentar. Putar. Nih. Sok langsung bagi tugas aja. Udah gitu? Iya, tulis nama kamu. Iya. Ini saya tinggal ke sini. Ya, tapi baca dulu kasusnya, takut ini ada yang salah. Bagi-bagi tugasnya. Cepang dulu. Pegang dulu. Ya. Baca dulu baik-baik kasusnya. Nah. Oke, iya benar. Itu apa? Keluhan pasiennya perih, di ulu hati, mual. Oke, terus? Oke. Kalau udah gitu, ini dulu lah. Dari sini mau ke sini. Bagaimana kondisi makannya saat dikunyah? Saat dikunyahnya gimana? Apakah aman atau tidak? Apakah ada rasa nyeri atau tidak di mulut? Aman. Berarti dalam artian aman di sini apa? Tidak terasa apa-apa? Kan ada rasanya. Biar apa tuh? Tidak terasa sakit. Oke, nah gitu ya. Berarti fungsi mulutnya berjalan normal. Oh, gitu aja. Fungsi mulutnya berjalan normal. Di mulut itu ada apa? Organ apa yang membantu? Gigi. Terus apa lagi? Enzim amilase. Berarti gigi sama enzim amilasenya berjalan lancar. Nah, berarti kalau di ininya, di kerongkongannya gimana? Aman nggak? Aman, berjalan-jalan aja ya dari kerongkongan. Tapi pas kerasanya di mana? Di lambung. Di lambungnya terasa apa tadi?
Oke, perih mual seperti terbakar. Usus halus. Di usus halusnya gimana katanya? Ada terasa apa gitu enggak? Enggak, berarti aman. Fungsi usus halusnya berjalan lancar. Ya. Ini kelompok 2 gimana? Kelompok ini dulu isinya. Ini dulu. Coba, nih kasusnya biar bisa baca semuanya. Nih. Aduh, Pak I. Ini kasusnya misalnya. Keluhan itu sesuatu yang dirasa. Yang ini yang dirasanya apa? Kasus nomor 2 kali ya. Nah, itu berarti apa katanya keluhannya? Nah, itu lah ini. Isinya ini di sini bareng-bareng. Sama Abdul baca aja. Ini katanya apa? Budi jarang makan sayur dan buah, jarang minum air. 4 hari tidak BAB, perut penuh, feses keras dan sakit. Udah hancur. Apakah fungsi mulutnya itu si gigi sama si enzimnya berfungsi enggak? Berfungsi, berarti jawabannya aman ya. Aman, fungsi di mulutnya aman. Ini Bu, kalau nggak cukup gimana? Apa? Kalau nggak cukup. Kalau nggak cukup di kesini aja lah, atau di belakangin, atau biar mudah kesini aja. Kalau nggak cukup di sana. Nah, ketemu keluhannya? Apa katanya? Oke, ketika di lambung gimana katanya? Apakah dia fungsi lambung itu untuk apa? Mengaduk makanan. Ketika diaduk makanannya, lambungnya itu gak sakit nggak? Ketika diaduk, ada nggak di sana keluhannya? Tidak ada, berarti lambungnya aman. Ya, berarti checklist aman. Aman dalam artian fungsi lambungnya itu berfungsi. Nah, bagaimana kondisinya ketika sampai ke usus halus atau usus besar? Coba. Fungsinya tidak berfungsi, udah kekurangan air. Nah, gitu sok tulis. Ya. Kekurangan apa? Nah, kekurangan serat dan air. Tidak berfungsi normal. Ya. Karena kan fungsi daripada usus halus itu ada yang untuk apa? Usus halus fungsinya untuk apa? Menyerap apa? Iya, menyerap nutrisi. Ya. Oke. Tidak ada protein penuh, feses keras. Kemudian ini ditandai dengan apa? Fesesnya gimana kondisi fesesnya? Kondisi fesesnya. Kan tadi fungsi usus halus itu untuk menyerap sari-sari makanan, ya kan? Makanan ketika di lambung udah dihancurkan, yang tadinya gede-gede, nasi itu gede-gede, kemudian masuk ke lambung jadi kecil, kemudian masuk ke usus halus. Di usus halus itu harusnya diserap proteinnya, kemudian karbohidratnya itu harusnya diserap. Tapi karena tadi kan keganggu karena ada tidak ada serat yang membantu penyerapan, pada akhirnya perutnya sakit. Kemudian setelah di usus halus, otomatis kan si makanan itu udah menjadi Udah menjadi BAB, udah menjadi kotoran. Nah, udah menjadi kotoran masuk ke usus besar. Di usus besar kondisi fesesnya gimana kondisi kotorannya? Keras. Ya. Ditandai dengan tambahin ke sininya. Ditandai dengan kerasnya feses atau kotoran. Feses atau kotoran. Oh, yang keras atuh sih kalian tanya. Apa? Oh iya, buku mahal mana? Tindakan penanganan cepat. Ini udah ketemu belum penyakitnya apa? Oh, penyakit mah. Kalau penyakit mah yang paling cepat penanganannya dengan apa? Kalau ada yang pingsan nih, kalau pacaran ada yang pingsan. Biasanya kalau sama guru suka dikasih apa? Air apa? Air putih. Air putih hangat. Atau kalau ada tambah apa? Yang warna coklat? Teh. Ya, yang warna coklat bener coklat gitu kan. Karena kalau di air berarti teh ya. Jadi ditambah teh. Kenapa ditambah teh manis?
Kenapa coba? Biar apa? Biar tambah kuat, benar. Ya, karena di dalam teh manis itu terdapat gula. Gula itu sebagai sumber energi. Ya, so berarti penanganannya dengan air putih hangat. Mending pingsan, ya nggak boleh atuh. Kalau ayo, kan harus kuat atau Alvin harus kuat Alvin. Jangan pingsan. Oke, udah? Mana ini? Kita makan sarapan pagi, nanti makan pedas. Oke, ini sini ada. Mana? Oh, berarti kebalik. Menabung ada. Kebalik ininya. Bahan ajarnya kebalik. Oh. Salah. Senang tuker sama ini. Penjelasan mengapa gejala itu bisa muncul karena Nah, karena kekurangan serat. Udah. Ya. Sok, matiin dulu aja. yang di ini teh ini Sama ini. Ini dibacain sama. Oh. Iya, berarti. Ini. Oh, udah bener. Minum obat, minum air hangat tuh. Minum itu Iya, minum obat-obatnya apa yang paling terkenal kalau penyakit mah? Proma. Nah itu. Udah tulis aja gak apa-apa. Proma. Sok aja gak apa-apa. Kalau kalian udah sampai dengan ini jawaban kalian, berarti kalian udah bisa. Oke. Udah beres kelompok 4? Belum, tinggal apa? Oke, tinggal tulis. Sok. Alah, maaf. Kelompok 3 udah? Oke. Udah ketemu nama penyakitnya? Apa nama penyakitnya? Diare. Oke, nanti jelasin kenapa diare itu gejalanya apa saja, kemudian cara penanganannya sama resepnya orang yang terkena diare itu harus seperti apa. Oke. Ini sebenarnya. Kalau susah BAB, nah ini sembelit. Kalau kalian sembelit biasanya suka apa? Makan buah-buahan, benar. Buahnya buah apa coba? Iya, itu bisa. Makan buah-buahan, buah pepaya. Kemudian yang paling mudah itu apa? Kalau tidak ada buah-buahannya nih, kalian udah terlanjur sembelit. Buah-buahan tidak adanya di pasar, apa yang kalian lakukan? Selain makan obat, yang paling minum air apa? Air hangatnya apakah air teh manis, kopi, susu? Air apa? Air murni, air apa? Air putih. Air murni. H2O air murni mah. Ya. So, 5 menit lagi ya, sana. Yuk, 5 menit lagi siap-siap presentasi. Udah selesai? Udah. Ini enggak usah lah. Ini teh sama-sama kayak ini. Langsung ke sini aja. Ini dulu nih. Pas ini udah sampai sini, kalian tuh kebagiannya yang kasus 2 udah. Kemudian ini baca kasusnya. Kasusnya sampai sini aja. Segini. Baca kasus. Salah. Ini aja segini. Yang dibaca tuh ini sama ini. Ini mah gak usah. Udah gitu bacakan hasil penyelidikannya yang ini. Nah, kalau yang ini nanti dipresentasikan lewat IPF. Ya, lewat ini yang dicantang-cantangnya di sana. Udah ketemu penyakit mah, benar. Nanti pas presentasi kalian bacakan kasusnya dulu ya. Kasusnya apa? Kemudian ini keluhan-keluhannya apa? Langsung bacakan hasilnya. Ya, kalau ini nanti kalian itu yang di IPF nanti centang-centangnya. Nah, ini apa? Bulan. Ini maksudnya apa? Apa yang terjadi ketika makanan tersebut zat apa? Ya maksudnya tuh zat tersebut makanannya. Jadi ketika masuk ke dalam lambung, si makanannya itu apakah mencampur tidak dengan HCl? Atau misalkan apakah si fungsi lambung sebagai pengoyak, ya itu berfungsi dengan baik atau tidak? Ketika ada di lambung berfungsi. Coba lihat ini apa?
Nah, perut begah nih. Perut begah, kembung, makanan terasa tersangkut. Perut begah itu berarti apa? Bagian apa yang terganggu? Lambung ya berarti tercampur tidak sempurna. Kan di lambung itu kan fungsinya harusnya mencampur makanan dengan HCl. Tapi karena ini dari makannya, ngunyahnya tidak benar, sehingga masuk ke dalam lambung itu masih besar-besar ukurannya, sehingga terasa itu begah. Ya, berarti tercampur. Oke, yang tadinya lambung itu harusnya mencampur dengan harus ukuran kecil-kecil, ini tapi karena si giginya lagi sakit, otomatis kan ketika menelan ukuran ke lambung itu masih gede-gede gitu. Jadi harus ekstra bekerjanya. Oke, 1 menit lagi. Persiapkan yang mau presentasi. 2 orang cukup ya yang presentasinya aja. Biar di depan. Kelompok 1 selesai? Siap. Kelompok 2 selesai? Udah. Kelompok 3? Udah. Kelompok 4? Oke, siap-siap 1 menit lagi. Nanti pas presentasi 1 kelompok 5 menit ya. 1 kelompok 5 menit jelasin. 1 kelompok 5 menit jelasin. Kemudian nanti kelompok lain bisa bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Apa? 2 orang. Iya, yang bermasalahnya aja, yang di mana? Organ mana yang bermasalah? Yang bermasalah organ di mana coba? Dan? Iya, berarti ininya di gitu. Oh yang jalan. Iya, yang jalan fungsinya. Yang di cakra berarti yang fungsinya itu tidak jalan, tidak berfungsi. Oke. 10 detik terakhir. Siap-siap. Tadi itu apa namanya? Mikrofon satunya lagi di mana? Ini. Ya, udah habis ya. Waktunya udah habis. Silakan persiapkan untuk presentasi. Kelompok berapa dulu, Bu? Iya. Kelompok mana Kelompok 1, dulu? Bu. Nah, untuk yang presentasinya kita akan kocok ya. Yes. Nah, yuk kita kelompok 1 orang. Kita kelompoknya ke depan untuk mijit ini. Oh. Yuk kelompok 2, kelompok 3. Maju ke depan. Keduanya. Bentar. Biar adil. Satu lagi. Siapa? Om Pimpa dulu. Siapa yang mencet duluan? Om Pimpa, Layom Gambreng. Alika berarti pertama. Bentar, yang kedua ini. Yang kedua siapa? Pimpa, Layom Gambreng. Kedua mencet. Ini sweet. Set 1 kali. Berarti kamu terakhirnya mencet. Sok, Alika. Tampil berapa Alika? Ini yang putih. Ya. Iya. Nah, itu. Kedua. Oke. Nanti kelompok 3 berarti tampil kedua. Wow, barusan siapa? Najar ya? Yes. Tampil pertama, kelompok 4 tampil pertama. Oke. Tinggal 3 dan 4. Ya, berarti kelompok 2 tampil ke 4 terakhir. Berarti kelompok 1 tampil ke 3. Oke, terima kasih. Ya. Babi merumput di juruk. Jangan malu, ayo. Ya, siap. Sini, ayo maju depan. Gak usah malu-malu.
Yuk, udah gede. Ayo. Ayo, gak apa-apa. Gak usah takut salah. Ayo. Gak usah takut salah. Ayo. Gak apa-apa, udah dikocok. Udah dikocok. Gini. Yuk. Ayo. Siapa? Oh, Najar sama siapa? Oh, bukan aku berarti. Oh, siapa tuh yang mau? Oh, enggak, ini main berdiri doang. Oh, udah Najar sama kamu, sama Sabila kamu. Oh, yuk. Yang ngomong, Bu. Oh, sok. Mau siapa? Oh, ini sama ini gitu. Oke, hayu. Siap. Oke. Aku yang nulis, Bu. Aku yang nulis. Bentar ya. Ininya. Bentar. Nah. Sok. Mana barusan udah deh. Sok. Kayak Ibu di sini, kalian buka dulu. Silakan buka dulu presentasinya. Kamu yang itu cenang ini yang nulis, oh. Aku yang nulis, Bu. Oh, enggak, itu sana kamu yang ini. Nih, tinggal baca aja hasilnya. Gak usah malu-malu. Pensilnya. Nah, sok. Sini, biar teman-temannya bisa lihat. Sini. Gak usah malu-malu, Mas. 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota tim detektif saya Najar sebagai ketua penyidik, Sebagai apa? sebagai juru bicara. Kemudian ketua penyelidiknya siapa? Saya. Ketua penyelidiknya Najar. Oke, Yes. terus notulennya? Notulennya itu tuh siapa Bu namanya? Lupa lagi. Siapa namanya? Yes. Nih. So. Siapa? Ini ada. Itu teman kamu, so. Notulennya? Zahra. Oke, terus? Pengumpul buktinya Salma dan Farid. Oke, terus? Kali ini kami diberi kesempatan untuk memecahkan kasus dengan kode kasus atau pasien nomor 4. Oke, bacakan dulu kasusnya. Ini sama ini. So, baca. Mesin penggiling yang mogok. Dimas gigi berlubang menelan makanan besar tanpa dikunyah. Perut begah, kembung, makanan terasa tersangkut. Oke, terus ini gimana keluhannya katanya? Perutnya begah, kembung, dan makanan terasa tersangkut setelah ditelan. Oke, setelah ditelan, awas hati-hati. Majuan. Nah, terus gimana analisisnya? Telusuran organnya? Bagaimana kondisi? Makanan tidak dikunyah atau ditelan saat masih besar. Oke, terus kondisi saat di lambung? Tidak tercampur dengan sempurna. Terus? Kondisi di usus tidak diserap dengan sempurna. Oke, jelaskan gambarnya gimana? Sok kamu sebelah sini. Oke, terus? Ada nggak ininya? Nah, di cakra itu sana ngobrolnya, jangan ke ibu. Nah, terus? Esofagus di checklist. Di checklist. Artinya apa dia esofagus? Berfungsi dengan sempurna. Oke, tadi kalau di mulut gimana? Giginya berlubang. Oke, terus masuk ke lambung gimana? Lambungnya terasa begah. Terasa begah berarti? Di cakra. Oke, terus? Pankreasnya berjalan sempurna. Oke, usus halus? Usus halus
tidak dapat menyerap dengan baik. Oke, berarti Cakra. terus? Usus besarnya juga tidak dapat menyerap dengan baik. Oke, berarti? Cakra. Oke. Berarti berdasarkan ini gimana katanya? Apa nama penyakitnya? Penyakitnya dispepsia atau gangguan pencernaan. Oke, kemudian cara menangininya, baca ini, cara pencegahan, resep-resepnya. Minum air hangat secara perlahan untuk membantu lambung. Meminum obat gangguan pencernaan dan istirahat dalam posisi duduk. Kemudian, Perubahan gaya hidup. Segera pergi ke dokter gigi untuk menambal atau mencabut gigi berlubang. Disiplin mengunyah makanan sebelum ditelan. oke. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Udah. Udah. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 4? So, jangan malu bertanya. Yang di depan jangan takut untuk tidak bisa menjawab. So, adakah yang ingin ditanyakan? Apa nama penyakitnya katanya? Apa namanya penyakitnya katanya kelompok 4? Dispepsia atau gangguan sistem pencernaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau mau ditanya sama kelompok 4? Yuk, kamu mau nanya? So, mau nanya? Mau nanya, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak apa-apa sini, sama ibu, ada ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Udah paham yang dijelaskan sama kelompok 4? Oke, kalau sudah paham silakan tutup dulu presentasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kumpulin ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Jadi di kelompok 4 ini perjalanan makanannya dari mulai di mulut itu sudah jelas ya. Dia itu sakit gigi sehingga ketika makan makanannya dikunyahnya itu tidak sempurna. Sekarang ibu nanya nih, karena tadi kalian tidak ada yang bertanya, ibu yang nanya. Disunahkan kita itu ketika makan kunyahannya itu berapa kali? 32. Ya, 32 kali. Kenapa Rasulullah mencontohkan itu? Karena ini supaya ketika udah dikunyah dengan bantuan mekanik gigi masuk ke kerongkongan itu berjalan lancar, masuk ke lambung juga ketika menggabungkan dengan HCl itu bekerjanya tidak terlalu keras. Jadi mencampurkan dengan HCl-nya tuh ototnya itu tidak bekerja terlalu keras ya, sehingga aman. Di usus halus penyerapannya jadi aman, terserap sempurna nutrisi-nutrisinya. Masuk ke usus besar juga aman, sehingga akan sehat-sehat saja. Ya, kalau tadi dari ketika ngunyah aja masuk langsung telan, masuk langsung telan. Yang kasihan itu adalah lambung. Ya. Sehingga berakibat ke organ-organ yang lain. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan yang tampil kedua, kelompok mana? Kelompok 3, silakan. So, kelompok 3. Yuk, jangan malu-malu. Yang bagian contohin sama ini. Oh, Sahira sama Alika aja. Yuk. Gak apa-apa. Jangan malu-malu. Nanti apa? Nanti apa kalau malu-malu? So, sini. Majuan. Takut kena itunya. Maju. So. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota tim Alika sebagai ketua penyelidik, Arik sebagai notulen atau penulis, Sipa sebagai pengumpul bukti, Syahril sebagai pengumpul bukti, Sahira sebagai juru bicara. Oke. Terus? Kali ini kami diberi kesempatan untuk memecahkan kasus dengan kode kasus atau pasien kasus 3. Kasus 3. Oke.
Kasusnya gimana? Bencana bendungan bocor. Oke. Citra makan seblak dari pinggir jalan, sakit perut hebat, BAB 5 kali, feses cair, tubuh lemas. Oke, udah. Gimana hasil penelusurannya? Sakit perut melilit hebat di malam hari, BAB cair lebih dari 5 kali, tubuh terasa lemas setelah makan seblak pedas. Oke, terus di organ-organnya jadi apa? Mulut makanan terkunyah dengan baik, lambung makanan pedas memicu peningkatan asam lambung menyebabkan perut melilit. Oke. Di usus halus atau besar, bakteri kotor dari lalat lolos masuk hingga ke usus, menginfeksi dinding usus. Usus tidak dapat menyerap air secara normal. Oke, telusuran organnya silakan. Gimana di usus, di mulutnya? Berfungsi dengan baik, kemudian? Esofagus berfungsi dengan baik. Oke, terus? Di lambung? Oke, kemudian? Oke, sip. Oke, jadi apa maksudnya katanya? Mulut berfungsi dengan baik. Oke, yang lain perhatikan ya. Esofagus berfungsi dengan baik. Lambung terjadi iritasi pedas. Usus besar, infeksi bakteri. Oke, udah? Kemudian cara menanggapi kesimpulan diagnosisnya penyakit apa? Diare. Oke, penyakit diare katanya. Kemudian penjelasan ilmiahnya gimana? Lalat yang hinggap membawa bakteri seperti E. coli jahat atau Salmonella. Ya, lalat yang hinggap di makanan itu membawa bakteri yang jahat seperti E. coli atau Salmonella. Kemudian resepnya, tindakan penanganannya gimana? Segera minum Oralit untuk mengganti cairan dan elektrolit yang hilang agar tidak dehidrasi. Kemudian gaya hidupnya harus gimana? Lebih efektif memilih tempat jajan, harus higienis dan tertutup. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan ke kelompok 3. Nama penyakitnya katanya diare. Ya. Kalau maka diare itu yang disebabkan oleh apa tadi? Diare disebabkan oleh apa tadi? Makanan yang dihinggapi lalat. Apakah ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 3? So, ada yang ditanyakan? Najar mau nanya? Nggak tahu? Kenapa nggak tahu? Silakan aja kalau mau bertanya. Jangan malu-malu ya, karena di sini kita itu sedang belajar. Ya, oke. Oke, kenapa katanya lambungnya tidak bisa bekerja dengan baik? Terjadi apa di lambung? Iritasi. Katanya terjadi iritasi di lambungnya. Jadi dinding-dinding lambungnya itu teriritasi. Ya, apa? Sok, silakan aja. Oke, kenapa bakteri Salmonella bisa membuat sakit? Soalnya bakteri, ya. Kita itu ingat, bakteri itu ada 2, termasuk misalkan manusia juga ada 2. Ada bakteri jahat, ada bakteri baik. Ada manusia jahat, ada manusia yang baik. Bakteri jahat salah satunya adalah Salmonella, ya, yang suka ada di makanan-makanan yang apa? Yang mentah, kemudian yang kotor. Iya, benar ya. Itulah yang menyebabkan perutnya itu sakit, usus halusnya tidak bisa menyerap, usus besarnya tidak bisa menyerap, yang pada akhirnya diare. Kelompok 1, perhatikan ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak. Kalau tidak ada silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Alhamdulillah presentasinya. Kemudian silakan. Sekarang yang tampil ketiga.
Kelompok 1. Sok, adio, saha? Mega, kamu aja di sini yuk. Kan abi mah tos ieu. Terus naon? Terus ngesiannya kan sesuai sama Iba. Kan itu Bu abi mah menyerat ke tanah Bu. Oh nya, ayo. Ayo, belok aja di dia tiasa nyarios ayo. Oh, Apin. Yo, siapa yang ininya? Alvin. Iya, Bu. Alvin, Bu. Alvin. Yo, ayo. Abi mah anu nyerat Bu. Menyeratan. Sok ke sana namanya. Iya, Bu. Ayo jangan malu-malu gak apa-apa. Kan ada ibu. Yuk, siapa yang mau? Sok atuh ompila cenah ompila. Ompim palayung. Ngajelaskeun. Yuk. Iya, bukan tadi perjanjian. Nya, sok yang. Hayo yang tenang. Tinggal bacain hasil kelompok kalian. Tong susurian wae. Ayo. Kede Serina. Mau nanya lucu Serina. Sok. Ke sana madepnya, awas kamu kena ini. Heta. Maju. Nah, sok. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Alvin Farel sebagai juru bicara Oke. dan Rizky sebagai ketua. Kemudian Salsabila itu mana? Salsabila. Ya, Salsabila sebagai notulen penulis. Mega Parisa Ajahra sebagai pengumpul bukti. Siti Marwah sebagai pengumpul bukti. Oke. Kali ini kami diberi kesempatan untuk memecahkan kasus dengan kode Kasusnya nomor berapa? nomor 1. Nomor 1. Kasusnya gimana katanya? Itu balik. Oh, kenapa kamu teh? Kebalik, sok balik kenapa? Nah, sok. Kasus 1, api di ulu hati. Andi sering tidak sarapan dan suka makan cemilan pedas. Tiba-tiba perih di ulu hati, mual seperti terbakar. Oke, gimana hasilnya? Keluhannya apa? Keluh pasien perih di ulu hati, mual seperti terbakar. Oke, kemudian Analisis bukti. Bagaimana kondisi makanan saat ikunya aman. kenapa ketawa? Kamu. Oh, jangan mundur terus nanti kamu kena itu. Aman, fungsi mulutnya berjalan normal. Kemudian Saat di lambung gimana? lambung Terasa. lambung terasa sakit dan perih. Oke, kalau di usus halus? Aman. Oke. So, silakan jelasin ini bagiannya gimana. Alvin, gini dulu, minggir sini, Pi. So, di mulut gimana katanya, aman tidak? Aman. Aman. Ya, so bagus? Aman. Aman. Di lambung? Tidak. Tidak. Di usus halus? Aman. Aman. Di usus besar? Aman. Aman. Di anus? Aman. Aman. Jadi yang terdampaknya itu organ apa? Apa? Lambung. Lambung. Kenapa di lambung katanya? Mual dan terasa sakit. Oke, perih, mual dan terasa sakit. Kemudian resepnya, penyakitnya apa nama penyakitnya? Nama penyakit mag. Mag ya. Mag atau mah ya. Kemudian tindakan penanganannya gimana tindakan penanganannya? Tindakannya gimana? Kalau terkena penyakit mah tindakannya harus gimana kita itu? Itu tinggal Air putih hangat ditambah teh, obat proma. Oke. Jadi katanya kalau punya penyakit mah minum air hangat, air teh atau langsung minum obat promah ya. Ini bukan sponsor ya. Terus apalagi? Jangan mundur terus kamu nanti kena itu. Terus. Jadi sponsor Ibu. Oh iya, kan promah. Terus. Utamakan sarapan pagi, jangan terlalu sering makan makanan pedas. Oke, tuh ya penelusuran dari kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 1?
Kayaknya oke, Pak. Oke, ada yang ingin ditanyakan katanya. Najar, silakan Najar. Kenapa jika perut kosong lalu makan makanan pedas bisa membuat asam lambung? Naik, oke. Aisyah. Kenapa katanya? Kalau kita itu perutnya kosong, kemudian memakan makanan yang pedas, asam lambung bisa langsung naik. Ada apa di makanan pedas? Ada cabai. Karena ada cabai. Di cabai itu ada apa? Ada zat apa namanya? Awas, awas. Ada zat sai bukan saitani rojim, kapsaisin ya. Oke, silahkan kan sini dulu. Karena di dalam cabai itu terdapat zat kapsaisin yang mampu memicu iritasi lambung ataupun asam lambungnya akan naik. Ya, yang harusnya lambung itu mencampur ya karbohidrat, protein, ini zat yang dimasukkan pertama kali kapsaisin. Ya, asam lambungnya akan naik. Ya, naik ke kerongkongan. Silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Cukup ya. Oke, kalau sudah cukup silakan tutup presentasinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kan ini AKPD-nya ya. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terakhir silakan kelompok 2. Oke, Bilqis sama Maiza, silakan. Kenapa kamu teh? Ya, sok. Maaf ininya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najar, duduk lagi Najar. Kami dari kelompok 3 dengan anggota tim kelompok 2. Ya. Dengan anggota tim saya Maiza sebagai juru bicara dan Bilqis sebagai penulis dan Faiz sebagai ketua penyelidik dan Abdul sebagai pengumpul bukti. Kali ini kami diberi kesempatan untuk memecah kasus dengan kode kasus pasien kasus 2. Oke, kasusnya gimana katanya? Ini kasusnya. Misteri jalan buntu, Budi jarang makan sayur dan buah, jarang minum air 4 hari, tidak BAB dan perut penuh, fases keras dan sakit. Oke. Gimana berkas kliennya? Keluhan pasien sakit perut dan susah BAB. Kondisi makanan saat dikunyah di mulut aman dan berfungsi. Kemudian Terjadi ketika ketika makanan atau zat tersebut masuk ke dalam lambung aman dan berfungsi. Kemudian Saat berada di usus tidak berfungsi normal karena kekurangan serat dan air ditandai dengan kerasnya fases atau kotoran. Oke, gimana katanya? Ini yang amannya gimana, Sob? Ini. Cek. Sob. Mulut berfungsi untuk mengunyah dan kerongkongan berfungsi untuk mendorong. Mendorong, oke. Lambung berfungsi untuk mengaduk makanan. Berfungsi dengan baik, terus langsung Usus halus tidak berfungsi untuk menyerap serat. Oke, menyerap Dan, nutrisi. Kemudian usus besar tidak berfungsi untuk menyerap sisa air. Oke. Dan anus tidak berfungsi karena fases keras. Oke. Iya. Oke. Ya, sehingga kesimpulannya punya penyakit apa katanya? Sembelit. Oke, sembelit katanya, penyakitnya itu namanya sembelit. Organ yang rusaknya apa? Usus halus. Oke, usus halus. Langsung ini nih. Ini tindakan penanganannya gimana? Makan buah-buahan seperti pepaya atau meminum air putih. Kemudian Perubahan gaya hidup. harus gimana katanya? Makan sayur dan sering minum air. Oke, tuh katanya penyakitnya apa tadi? Sembelit. Adakah yang ingin ditanyakan ke kelompok 2? Najar lagi, boleh Najar, silakan. Kenapa jika kita jarang makan buah atau sayuran bisa membuat feses keras? Oke, kenapa kalau kita tidak makan sayuran atau buah bisa menyebabkan si feses itu jadi keras? Karena kekurangan nutrisi. Karena kekurangan nutrisi katanya ya. Kalau kita kekurangan apa barusan? Sayur dan buah. Ingat, sayur dan buah itu fungsinya itu banyak sekali nutrisi yang ada di dalamnya. Banyak vitamin, banyak mineral, ada serat yang membantu penyerapan dalam
usus halus. Ini jarang makan sayur, jarang makan buah, sehingga seratnya, nutrisinya itu kurang. Otomatis fesesnya itu menjadi keras. Kalau keras, sulit untuk dikeluarkan. Ya, nanti kelamaan kalau sembelit terus, dikhawatirkan nantinya akan ada penyakit lanjutan. Apa itu penyakitnya? Penyakit ambeien. Ya, itu dikarenakan itu. Oke. Sudah cukup? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Kalau cukup, silakan tutup. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil telusuran daripada penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan yang ada. Sampai di sini, Ibu ingin apresiasi kalian dulu dengan tepuk tangan yang sangat meriah untuk kalian semua. Ya, terima kasih sudah bekerja keras. Oke. Nah, oke, ini rangkuman dari beberapa organ-organ tadi yang terkenanya. Kalau di kelompok terakhir barusan katanya penyakitnya apa? Yang kelompok 3? Kelompok 2? Sembelit. Kelompok 1? Penyakitnya apa? Kelompok 3? Diare. Kelompok 4? Apa namanya penyakitnya? Gangguan sistem pencernaan. Ya, apakah sampai sini mau ada yang ingin ditanyakan dulu, baik itu misalkan hasil diskusinya ataupun misalkan Bu adik saya ada kasus di lingkungan sekitar, gimana? Apakah ada kasus mengenai sistem pencernaan? Tidak ada, aman-aman saja. Ya, umumnya itu tadi ya kalau di sistem pencernaan penyakit yang umumnya ada mah, ada sembelit, ada diare, ada gangguan sistem pencernaan atau dispepsia. Nah, karena kalian sudah menemukan gangguan-gangguan sistem pencernaan, Ibu pengen kalian untuk berjanji. Berjanji apa? Nih, Rizky baca. Janjinya apa janjinya? Apa katanya? Coba. Sok, baca. Tubuhku adalah aset paling berharga dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini aku berjanji akan menjaga kesehatan sistem pencernaanku. Aku tidak akan menyabotase pabrik canggih ini dengan makanan yang merusak. Oke, tanda tangan dulu atau tanda tangan dulu? Gak bisa, sekarang sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penyelidikan selesai, laporan ditutup. Oke ya, karena lapornya sudah ditutup berarti ketuk palu bener 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke ya. Karena sudah berjanji, maka apa sih kesimpulan pembelajaran yang kita hadapi hari ini? Kesimpulannya apa? Makan makanan yang baik dan minum air putih yang cukup bukanlah sebuah beban. Menjaga pola makan. Terus apa lagi? Yang kalian tangkap dalam pembelajaran ini? Berarti harus menjaga pola makan. Terus apa lagi? Selalu sarapan pagi. Selalu sarapan pagi. Apalagi kesimpulannya? Tidak terlalu banyak makan cabai, iya benar. Terus ada lagi kesimpulannya apa coba? Makan sayur dan buah. Ya, kita tahu bahwa tubuh ini adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pilihlah gaya hidup yang benar. Karena kalau kita sudah memilih gaya hidup yang benar dengan minum air yang cukup, banyak makan sayur dan buah, selalu sarapan, itu membuktikan rasa syukur kita kepada Allah. Makan makanan yang baik dan minum air yang putih itu bukanlah suatu beban. Ya, itu adalah sesuatu hal yang sangat lumrah dilakukan. Selain itu, dengan minum dan juga banyak makanan yang bergizi, itu sebagai bentuk ibadah kita dan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silahkan kalau sudah selesai untuk membereskan kembali meja kursinya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Udah? Ya, bentar lagi pulang ya. Oke, sebelum pulang untuk mengecek kemampuan kalian di pembelajaran hari ini, Ibu akan kasih kalian soal evaluasi terlebih dahulu. Kerjakan secara masing-masing.
Ya, kerjakan secara masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Ke belakang ini. Kerjakan. Udah kebagian Arek belum? Hah? Ke-8 ah? Oke, untuk waktu pengerjaan 5 menit saja ya. Bisa lah. Apa? Apa? Oh. Bentar. Oh, bentar. Nih. Buka topinya. So. Bentar ya. Ya, kalau yang nomor 1 itu di cakra atau pilihan ganda. Beres? Ada lagi yang sudah selesai? Nah, sini. Yang udah selesai, silakan acungkan tangan. Udah? Udah? Udah, silakan. Udah? Udah Pak Is? Arik udah? Alvin udah? Ayo. Udah? Sini. Udah? Arik udah deh. Oh kan nanti aja. Udah? Sudah? Tuh. Udah ya? Udah sip? Udah? Ini siapa yang mau pulsa ini? Oh ini yang belakang. Udah? Alvin udah? Udah. 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 Salah siapa lagi yang belum? Oh, udah ya? Yang saya kira. Udah semua? Udah.
Evaluasinya udah, sekarang kita menuju pembelajaran yang terakhir tentang refleksinya. Bagaimana perasaan kalian setelah menjadi detektif medis hari ini? Senang, seru. Kenapa serunya? Sebelah mana serunya? Oh, karena bisa menemukan penyakit-penyakitnya, penyebab-penyebabnya di mana gitu ya. Kemudian, pemahaman materi yang paling dipahami sebelah mana? Yang paling dipahami sebelah mana? Oh, tentang organ tubuhnya. Kendala atau kesulitan saat mengerjakan LKPD sebelah mana? Saat apa? Kesulitannya? Oh, ketika presentasi masih malu-malu, masih takut salah, masih takut ditanya, Bu, takut ditanya yang aneh-aneh. Ya, pasti kalian mah di sana. Kemudian strateginya gimana cara mengatasi kalian dalam kesulitan itu? Gimana? Bersikap tenang, terus berdiskusi. Ya, oke. Satu kebiasaan yang baru terkait pola konsumsi makanan barusan, apa yang akan kalian terapkan? Tadi pola hidupnya? Tidak terlalu makan cabai, menjaga pola makan. Oke, tadi kita udah berjanji ya, harus seperti apa, harus bagaimana supaya badan ini terasa lebih sehat lagi. Alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa keberkahan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hidup kita menjadi lebih baik lagi. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dikarenakan pembelajarannya sudah selesai, silakan KM untuk memimpin doa lagi. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nah.